Oke, selamat jumpa kembali dengan saya Karsin Dimasonora. Saya dari Proteknik. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi SISAP pada komunikasi Ethernet. Oke, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu. Ethernet adalah merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling sering kita temui saat ini. Jadi penggunaannya juga bisa beragam ya. Bisa digunakan komunikasi antar PC dengan PC atau PC dengan PLC ataupun dengan sebaliknya dan sebagainya. Komunikasi Ethernet dapat juga menggunakan kabel atau nirkabel ya. Jadi media kabel yang digunakan biasanya kabel UTP yang ujungnya dapat konektor C45. Sedangkan nirkabel hanya menggunakan router wireless saja. Untuk mengenali tujuan pengiriman data komunikasi ini, kita menggunakan IP address dan port. Jadi IP address dianalogikan sebagai kompleks perumahan, misalnya kompleks perumahan, dan port itu adalah sebagai nomor rumahnya, bisa dibilang. Jadi jika IP address digunakan asal-asalan begitu juga dengan portnya, maka paket data yang dikirimkan juga tidak akan sampai ke device tujuan. Pada komunikasi Ethernet terdapat ada dua jenis protokol pengiriman, yaitu UDP dan TCP. Perbedaannya dari UDP dan TCP ini bisa kita bilang kalau TCP ini agak ribet, sedangkan UDP ini bisa dibilang hanya menerima data yang dikirim oleh salah satu device ke device yang lain. Jadi misalnya kita mengirim sesuatu data, misalnya data nilai, jadi sifatnya UDP ini hanya menerima, jadi dia langsung menerima data tersebut tanpa harus menyaringnya ataupun tanpa harus melihat isi paketnya lengkap atau tidak. Sedangkan TCP ini prosesnya sangat ribet. Bisa dibilang kalau dia sebelum mengirim data, dia harus device salah satunya mengirim dulu sinyal ataupun konektor ke dia, bertanya apakah nyambung atau tidak. Kalau misalnya nyambung, maka oke. Kalau tersambung, pakai data yang dikirimkan jumlahnya berapa, ditanya kembali, baru dikirim lagi berapa, dan sebagainya. Dan sangat ribet, membutuhkan berbagai macam protokol Ethernet lain. Jadi di sini dalam aplikasi yang akan saya gunakan itu hanya menggunakan UDP, hanya berbasis mengirimkan data yang akan dikirim. Oke. Oke, langsung saja kita mulai prakteknya. Mungkin ini saya menggunakan Microsoft Visual C# 2010 yang Express. Jadi ini tampilannya sangat sederhana sekali ya. Ini tampilan dari aplikasi yang saya gunakan. Jadi di sini kita menggunakan satu text box, satu button, dan satu wrist text box. Jadi wrist text box yang saya gunakan di sini, saya menggunakan nama RBChat, text boxnya TBChat, dan buttonnya BChat atau button chat. Sangat sederhana. Jadi langsung saja kita mulai dari awal. Jadi sebelum memulai kita harus deklarasikan dulu, deklarasikan dulu sistem library-nya yang digunakan untuk mengakses thread atau socket atau beberapa metode yang digunakan untuk pembuatan aplikasi. Jadi di sini ada 3 library yang saya gunakan, yaitu using system.net, ini using system.net.socket, dan using system trading. Alright, okay. Oke, jadi di sini kita bisa melihat namespace yang saya gunakan Ethernet. Jadi sesuai dengan keinginan Anda, apakah Anda ingin menggunakan nama yang lain atau tidak, terserah. Tapi saya sarankan untuk menggunakan nama yang sedikit agak-agak menyangkut dengan kegunaan aplikasi Anda.
Jadi di sini kita perkenalkan dulu, kita delegate dulu fungsi add message, baru di dalamnya ada string message atau kita deklarasikan lokal variabelnya. Ini variabel global string message di fungsi delegate add message. Kemudian import sama dengan 11.000. Jadi di sini kita gunakan port yang kita gunakan yaitu 11.000. Sedangkan untuk IP yang kita gunakan untuk aplikasi ini adalah 192.168.0.225. Jadi UDP client, receiving client sama dengan new UDP client jadi 11.000. Jadi setelah diperkenalkan port yang kita gunakan, baru kita masukkan ke dalam UDP client, atau bikin yang seperti yang saya katakan, saya menggunakan UDP di sini, protokol komunikasi UDP. Jadi langsung diperkenalkan portnya, kita menggunakan port berapa, jadi 11.000. Kemudian UDP client sekarang sending client, baru apabila sudah diperkenalkan maka kita perkenalkan kembali dia jadi UDP sending client. Baru thread yang digunakan di sini kita juga menggunakan primary thread. Jadi thread yang digunakan di sini untuk receiving thread. Jadi nanti apabila udah di sending UDP client-nya, maka thread-nya akan membaca atau library-nya akan membaca. Dan library yang saya gunakan di sini adalah receiving thread. Oke, langsung saja baru kita initialize komponen disload sama dengan new event handler. Jadi apabila aplikasi ini berjalan maka akan jalan. Baru button chat.click sama dengan event player. Ya, jadi kita apabila kita mengklik maka dia akan membuat event baru. Oke, jadi baru kemudian form 1 load. Dan misalnya Anda belum tahu cara menggunakannya, jadi tinggal mengklik saja seperti ini, mungkin loadnya atau formnya, maka dia akan muncul fungsi form load tersebut. Dan di sini saya gunakan tvchat.focus. Jadi di sini ini tvchat-nya untuk form loadnya. Oke, baru di sini saya membuat dua fungsi baru. Jadi bilang initialize sender dan initialize receiver. Jadi thread yang saya gunakan dari di sini UDP client sebenarnya sending client. Jadi maka di sini akan deklarasikan ulang. Jadi sending client sama dengan UDP client sama new UDP client. Tetapi di dalamnya ada broadcast address dan portnya. Broadcast address di sini langsung ada 192.168.0.225 dan 11.000. Dia langsung mengisi port dan IP address-nya ke dalam new UDP client. Kemudian apabila sudah masuk ke dalamnya, maka sending client enable broadcast sama dengan true. Jadi dia akan broadcast atau mengirim. Jadi bisa dibilang status kirimnya menjadi benar atau true. Kemudian di sini ada initialize receiver. Jadi thread start sama dengan start, new start, thread start sama dengan receiver. Nih fungsi ini untuk membaca. Jadi ini adalah untuk menerima data yang akan telah dikirim. Jadi new start receiver di sini. Receiver yang di sini digunakan itu di sini. Ini di fungsi ini. Nanti akan dimasukkan di receiver. Kemudian receiving thread sama dengan new receiving thread sama dengan start. Jadi thread start di sini. Dia akan memasukkan nilai yang ada di sini. Sebelumnya bisa saya jelaskan juga di sini IP endpoint sama endpoint. Jadi ini IP endpoint, IP address, and need port. Jadi misalnya receivernya, jadi dia di sini kita jelaskan, bisa saya jelaskan di sini. Jadi dia akan menerima IP address mana saja dan port mana saja yang terhubung dengannya. Kemudian add message delegate sama message receive. Jadi message receive di sini ada saya buat fungsi kembali dalam bentuk string message yang telah sama yang di atas yang telah saya deklarasikan di add message. Jadi rbchat.text sama dengan message plus /n. Jadi apabila rbchat tersebut akan berisi dari nilai message, dari nilai string message
atau dari nilai add message yang di atas tadi, terus tambah slash add, jadi dia langsung ke bawah, jadi dia tidak akan menyamping. Kemudian add message delete sama dengan message receive. Jadi sudah diperkenalkan di string di atas ini, delegate for add message string message, jadi dia ditambah variabel global dipakai. Baru add message delegate message receive, jadi sama apabila benar maka byte data, maka dia akan menerima receiving client, kemudian di endpoint baru string message sama dengan encoding ASCII get string sama dengan data. Jadi di sini dia akan menerima kode-kode ASCII dalam, kemudian di convert ke kata-kata, baru dia menerimanya itu dari bentuk byte, kemudian info message delay sama dengan message, kemudian sistem konsol bit 1500 dan 300. Oke. Jadi perlu saya jelaskan juga 1500 itu oke, langsung saja. Oke, udah saya jelasin di atas. Baru kemudian kita masuk lagi sini, receiving thread sama dengan new thread sama dengan start di sini. Baru background receiving thread dot is background sama dengan true. Jadi dia bernilai benar, kemudian dia akan memulai. Oke. Dan apabila kita mengklik button kliknya, maka dia akan muncul tbchat.text sama tbchat.text end. Apabila kita mau begitu menuliskan data, kemudian kita klik, maka dia tbchat.text langsung dipotong. Jadi yang kita kirim itu sesuai dengan apa yang kita kirim. Jadi apabila string is null or empty, apabila stringnya tidak kosong atau kosong, maka tbchat.text ini dia akan mengambil string dari tbchat.text dan string to send, baru dikirim dalam bentuk begini formatnya, environment.machine name. Jadi dia akan mendetek nama dari aplikasi device yang kita gunakan. Kemudian tbchat.text, ini dia akan mengirimkan tbchat.text yang telah kita tuliskan, kemudian dalam bentuk byte sama seperti tadi dalam receiver. Ini byte data dan encoding ASCII get bytes to send. Dari sini terbaliknya, dari sini byte baru data, dia menerima dalam bentuk byte baru diolah ke kata-kata, sedangkan di sini dalam kata diubah ke byte. Agak sedikit berbeda. Sending client.send data.data.length tbchat.text. Jadi apabila kita mengklik bchatnya, maka tbchatnya akan clear. Jadi dia akan mengirim ke private void receiver. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk Anda. Dan apabila Anda ingin mencobanya, bisa compile dengan mengganti IP address dan port sesuai dengan aplikasi yang dibuat agar bisa jalan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa.